Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Jaya Saputra, NIM 121170130 dari program studi Teknik Mesin ITERA angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan yang berjudul Kenapa perlu belajar memanfaatkan biomasa? Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya kepada teman-teman semua. Teman-teman semua sudah paham belum apa itu biomasa dan bagaimana cara memanfaatkannya? Jika belum, jangan lupa simak video ini sampai akhir. Jangan di-skip. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke menu utama. Di menu utama ini sendiri terbagi ke dalam 4 submenu. Yang pertama adalah latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga pihak kontribusi, dan keempat tujuan penelitian. Latar belakang. Gas metana merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat mudah terbakar. Gas metana terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Gas metana dipancarkan dari berbagai sumber antropogenik yang dipengaruhi oleh manusia dan alami. Sumber emisi antropogenik termasuk tempat pembuangan sampah, sistem minyak dan gas alam, kegiatan pertanian, penambangan batu bara, pembakaran stasioner dan bergerak, pengolahan air limbah, serta proses industri tertentu. Sedangkan biomasa merupakan bahan organik yang mampu dihasilkan melalui proses fotosintetik berupa produk atau buangan yang memiliki contoh tanaman, pohon, ubi, rumput, kotoran ternak, tinja, limbah pertanian, atau lain sebagainya. Biomasa juga dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan ternak, pembuat minyak nabati, pembuat bahan bangunan, pembuat bahan bakar atau sumber energi. Biomasa memiliki zat metana dengan rumus kimia CH4 yang memiliki karakteristik sangat mudah terbakar jika sedikit saja tersulut atau terkena percikan api. Untuk api yang dihasilkan oleh biomasa dapat digunakan dapat digunakan untuk memasak sekaligus alternatif gas LPG yang memiliki harga jauh lebih mahal. Identifikasi masalah. Yang pertama, Indonesia menduduki urutan kelima peternak sapi terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan banyaknya kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan berternak sapi. Kotoran ini sendiri jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar, terutama mencemari udara. Yang kedua, krisis gas yang sudah mulai dirasakan. Baru-baru ini PT Pertamina Persero mengumumkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis minyak dan gas. Krisis ini merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kita harus beralih ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Karena minyak dan gas merupakan salah satu energi non terbarukan yang tidak dapat diperbarui
jika sudah habis. Oleh karena itu, mari kita menggunakan energi yang baru, terbarukan, serta ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, kotoran hewan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Indonesia tadi menduduki urutan kelima terbesar peternak sapi di dunia. Kotoran yang tidak dimanfaatkan dengan baik tentunya akan menimbulkan masalah baru, yaitu masalah pencemaran lingkungan, terkhusus pencemaran udara. Oleh karena itu, dengan adanya terobosan ini, diharapkan kotoran sapi pun bisa dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan yang sifatnya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baiklah, pada penelitian tentang biomasa kali ini terdapat beberapa pihak kontribusi atau stakeholder yang masing-masing memiliki tanggung jawab pada setiap bidangnya. Yang pertama ada pengajar. Untuk pengajar dalam hal ini diampu oleh dosen atau pihak yang berkompeten di bidangnya untuk mengajarkan atau memberikan informasi kepada mahasiswa atau khalayak ramai tentang kelebihan dan kekurangan daripada biomasa ini sendiri, cara membuat serta cara pemanfaatannya. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan intensif atau dana untuk digunakan sebagai penelitian dan praktikum pada penelitian kali ini. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menetapkan undang-undang tentang pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Dan yang ketiga ada pihak konstruktor. Pihak konstruktor bertanggung jawab untuk menciptakan atau memfinalisasikan ide-ide yang telah ditemukan sebelumnya ke dalam bentuk nyata, bukan hanya prototipe. Konstruktor bertanggung jawab untuk mengimplementasikan ide yang telah dipikirkan sebelumnya. Dan berikut merupakan tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan dan informasi kepada khalayak ramai tentang manfaat yang bisa didapatkan dari biomasa untuk mencukupi kebutuhan gas rumah tangga. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia sebagian besar masih mengandalkan gas sebagai untuk kebutuhan memasak. Oleh karena itu, hadirnya biomasa diharapkan mampu mengendalikan ketergantungan masyarakat Indonesia pada khususnya untuk beralih dari gas LPG ke gas biomasa. Yang kedua, diharapkan generasi muda dapat lebih mengembangkan potensinya, terutama dalam menemukan atau menciptakan sumber energi alternatif dan terbarukan. Serta yang ketiga, melalui presentasi ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat untuk bisa lebih mencintai lingkungan sekitar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik. Saya, Andika Jaya Saputra, berharap besar kepada teman-teman semua untuk dapat andil serta ikut serta mengembangkan energi baru terbarukan yang sifatnya ramah lingkungan di lingkungan kita pada khususnya, dan lingkungan umum dan lingkungan
Indonesia atau yang lebih kompleksnya, lebih besarnya pada umumnya. Melalui presentasi kali ini atau melalui pemaparan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa lebih mengembangkan potensi dari yang dimiliki oleh teman-teman semua untuk menjaga lingkungan agar lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, saya Andika Jaya Saputra mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang masih menyimak video saya sampai akhir. Singkat kata, saya akhiri. Wabillahi muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.